Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapapun yang pernah melakukan investigasi kecelakaan terhadap sebuah insiden, itu adalah nilai plus ya. Jadi prinsip-prinsip yang dilakukan oleh orang ketika melakukan investigasi kecelakaan itu adalah mencari fakta, bukan mencari kesalahan. Sebab kalau mencari kesalahan itu jatuhnya nanti akan bias, dan hasil investigasi kecelakaannya pun tidak begitu murni nanti. Sebab yang namanya untuk mencari sebuah fakta itu pasti kita akan melakukan wawancara. Wawancara apa yang paling bagus adalah wawancara yang bertanya sesuai dengan kaidah-kaidah wawancara. Biasanya kalau kita melakukan wawancara itu pernah melakukan kesalahan, sehingga kita itu memiliki power untuk menekan seseorang bahwa kamu yang salah, kamu yang salah. Sebenarnya bukan seperti itu caranya. Caranya adalah untuk melakukan investigasi kecelakaan, kita harus mengumpulkan beberapa saksi yang langsung melihat kejadian maupun yang tidak berkaitan. Yang tidak berkaitan di sini maksudnya adalah kita mewawancarai para divisi terkait, para manajemen yang ada di sana, di sebuah perusahaan ataupun di sebuah lokasi insiden. Karena bisa jadi orang-orang yang tidak berkaitan langsung itu bisa menjadi indikator penyebab kecelakaan, bisa jadi menjadi penyebab tidak langsungnya. Namun dari sisi kategori manajemen, bukan penyebab langsung dari sisi orangnya yang mengalami kecelakaan. Idealnya sih kalau melakukan investigasi kecelakaan itu kita harus melis beberapa pertanyaan dan juga menyiapkan beberapa metode investigasi kecelakaan. Metode investigasi kecelakaan itu ada beberapa macam pertanyaan ya. Ada menggunakan fishbone, kemudian ada yang memakai why, mengapa ini terjadi. Nah, itu bisa diurutkan sampai nanti mengapa selanjutnya. Ada juga yang metode sketch. Jadi metode sketch itu kayak ada sebuah pernyataan dan itu lembarannya begitu banyak dan itu pertanyaannya begitu banyak. Nanti di situ kita menganalisa yang mana sesuai dengan metode sketch investigasi kecelakaan ini. Teman-teman yang berprofesi sebagai safety officer, sebagai safety man yang ada di lapangan tentu memiliki berbagai macam cara, tentu memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan tentunya di bidang kategori keselamatan dan kesehatan kerja. Seorang safety officer ketika melakukan sebuah investigasi kecelakaan itu hendaknya memanggil berbagai macam expert. Misalkan ada kecelakaan supir truk trailer itu keangkat mesin RTG. Jadi truk trailernya keangkat, peti kemasnya keangkat gara-gara twist lock bagian bawah itu tidak terbuka. Jadi ketika memindahkan peti kemas dari blok 1 ke blok yang lainnya, si operator RTG ini tidak mengetahui bahwa peti kemas ini masih kelok di mesin truk trailernya, sehingga semua truk trailernya keangkat, peti kemasnya juga keangkat. Begitu juga dengan si supir trailernya ini. Nah, ini akan menimbulkan berbagai macam potensi accident ya. Dan ini begitu membahayakan. Dan kategorinya adalah katastrofik. Katastrofik ini ibarat kata hampir masuk kategori fatality atau meninggal ya. Nah, di sini kita belajar sebuah kasus. Nah, kasusnya ini perlu dicerna betul. Ini harus dilihat dulu CCTV-nya mana, saksi matanya siapa aja, kemudian pertolongan pertama pada kecelakaannya seperti apa. Itu harus ditindaklanjuti dan harus dicek secara menyeluruh. Sebab namanya investigasi kecelakaan itu kita membuat sebuah rekomendasi, dan rekomendasinya itu jangan sampai satu lini saja, satu bidang aja. Jangan jadi berkata misalkan yang paling perlu diperhatikan adalah faktor perilakunya. Iya betul, faktor perilakunya itu juga berpengaruh. Namun tidak dipungkiri ada juga beberapa faktor yang sangat berkaitan. Nah, ini yang harus dicantumkan juga di laporan hasil akhir berita acara kejadian. Dan sebaiknya untuk membuat laporan kejadian itu harus menyampaikan laporan kejadian awal.
sehingga semua pihak manajemen itu tahu. Nah, kalaupun untuk menyampaikan berita acara kejadian, itu kan berisikan tentang rekomendasinya seperti apa. Nah, itu sepertinya bisa diberikan batas waktu, entah itu 3 hari atau 4 hari, maksimal 7 hari lah, untuk menemukan betul-betul rekomendasinya itu seperti apa. Langkah-langkah awalnya itu seperti apa, dan timeline penutupan closed case atau tutup kejadian supaya hal itu tidak terjadi lagi itu berapa tenggat waktunya, itu harus jelas. Dan untuk mewawancarai seseorang, misalkan penyebab langsungnya seperti apa, kita harus mengetahui saksi matanya. Saksi mata yang berada di TKP itu siapa-siapa aja, itu dipanggil satu persatu ke dalam ruangan. Jadi dalam ruangan itu misalkan ada 5 investigator dari berbagai macam expert bidang. Mereka mempersiapkan beberapa pertanyaan terhadap saksi mata 1, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi itu harus di cross check ulang. Kemudian untuk korban yang mungkin masih bisa diselamatkan dan perlu waktu untuk mewawancarainya mungkin 3 hari kemudian karena dia masih sedikit trauma, itu bisa pakai jeda waktu ya, jeda waktu. Jadi ketika dia sudah siuman, agak baikan, nanti bisa diwawancarai dengan baik-baik. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman supaya mengetahui betul lah, supaya orang awam itu tahu betul lah bagaimana cara investigasi kecelakaan itu berjalan dengan baik. Jadi tidak ada tuding menuding, tidak ada salah menyalahkan. Jadi tujuan investigasi kecelakaan ini kita ingin menemukan fakta dan menemukan rekomendasi yang tepat supaya kejadian itu tidak terulang. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.